Tak terima karena telah dituding melakukan dugaan penipuan, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat geram. Pasalnya, tudingan tersebut dianggap sebagai rekayasa dan perbuatan yang dilakukan sejumlah oknum untuk merusak dan menjatuhkan nama baiknya. Melalui kuasa hukumnya, anggota DPRD Jawa Barat bernama Aka menantang pelapor untuk berhadapan di pengadilan. Bahkan, kuasa hukum Aka, yaitu Anton Widiatno Sarjana Hukum, mengancam oknum yang telah memprovokasi pelapor untuk menanggung akibatnya secara hukum yang berlaku di negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah advokat atau kuasa hukum dari Pak Adi Kaca dalam waktu ini tanggal 20 Mei 2020 di tempat kantor kami, sehingga Adpaters akan memberikan klarifikasi ya mengenai laporan yang dilakukan oleh saudara Ikin ya pada tanggal 4 Mei 2020. Yang sebetulnya klien kami itu dapat beritanya dari media, teman-teman ya, dari media mengenai dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh klien kami yang bernama Adi Kaca atau AK. Apa yang dilaporkannya? Yang dilaporkannya adalah penggelapan dan penipuan, pasal 372 378. Lalu waktu itu Pak Adi Kaca menghubungi saya untuk mendampingi beliau sebagai kuasa hukum. Lalu saya melakukan langkah-langkah langsung ke lapangan menginvestigasi atau menginvestigasi menemui Pak Ikin gitu kan ya, karena pengakuan dari klien kami bahwasanya sebetulnya tidak ada masalah antara dia dengan pelapor gitu kan. Ini sebetulnya ada apa sih? Ada apa di balik itu? Lalu kami dengan tim pada tanggal 14 Mei 2020 pada hari Kamis tepatnya ya, jam 8 atau sekitar jam 9 kami menemui saudara Ikin di rumahnya di desa Cisompet, kecamatan Cisompet, kampung Cisewuan. Ketemu dengan saudara Ikin. Lalu saya menanyakan perihal laporan tersebut tentang laporan penggelapan penipuan yang dilaporkan oleh beliau pada klien kami. Lalu beliau mengatakan sambil menangis gitu kan. Sambil menangis kan ya? Sambil menangis. Dia itu tadinya tidak akan mau melaporkan. Tidak ada masalah antara klien kami, saudara Adi Kaca dengan Pak Ikin. Tidak ada niatan awalnya? Tidak ada niatan sama sekali gitu kan. Tiba-tiba di rumah, lagi diam di rumah, ada orang yang datang, inisial H dengan T, yang akan membantu dia datang ke Pak Adi Kaca untuk membawa uang titipan sebesar 24 juta. Uang titipan, kan tidak ada masalah gitu kan. Yang akan dipakai lagi oleh saudara-saudara Ikin. Tidak ada masalah, tidak ada niatan untuk laporan, tidak ada pidana dan sebagainya. Tiba-tiba ketika dibawa ke Garut, ketika mau ke Adi Kaca, dibengkolkan katanya. Kata Pak Ikin masuk ke Polres. Sehingga kata beliau, saya tidak tahu Pak mengenai laporan tersebut gitu kan, aneh Pak. Jadi awal mulanya memang beliau tidak tahu Tidak kalau tahu akan membuat laporan ke Polres kan? tersebut, gitu kan. Tidak tahu, sampai dia nangis Pak. Nangis ke buku ke saya gitu. Nah, saya mengatakan nanya Pak Ikin serius nggak mengenai hal tersebut? Saya mah tidak tahu. Cek Sundana mati ya Pak. Tapi mata terangan naon Pak. Tidak tahu apa-apa mengenai ini. Nah saya mas sudah diajak kumpul. Kapan naon Pak itu? Ruas aja gitu lagi. Ada kapan bapak ruas, ada kapan itu ruas. Nah, terus kumaha tuh? Bagaimana ya? Mau dilanjut atau tidak? Kalau dilanjut silakan.
Toh klien kami itu hanya ketitipan saja uang dari Bapak sebesar 24 juta. Dan hari ini titipan tersebut itu mau saya serahkan ke Bapak. Gitu. Karena tidak ada uang sepeser pun yang dipakai oleh klien kami titipan dari Bapak. Ini buktinya 24 juta. Waktu tanggal 14 Mei 2020. Ya. Saya mengantarkan langsung uangnya Di kediaman Pak Ikin. di kediaman Pak Ikin. Lantas dugaan tindak pidana yang mana? Penggelapan yang mana? Toh uangnya masih ada. Uangnya masih ada, Pak. Sampai sekarang gitu kan. Kata beliau, kata Pak Ikin, Pak, nanti tuh saya hubungi lagi. Saya akan ngobrol dulu sama petani, sama keluarganya. Keluarganya itu kan petani. Nanti saya telepon Bapak. Saya tunggu tidak ada pada tanggal 15 tidak ada. Akhirnya pada tanggal 17 hari Sabtu, saya berinisiatif dengan Pak Ade Kaca mau datang ke rumahnya langsung, Pak. Mau datang ke rumahnya langsung. Pas hari Sabtu ya? Sabtu ke Minggu? Sabtu. Hari Sabtu saya berencana mau datang ke rumahnya langsung sama Pak Ade. Pak klien udah mau karena tidak ada masalah. Mama apa saya dekat Pak Buminan dan gak ada masalah gitu sama sekali gitu. Uang titipan gak dipakai gitu kan. Atau uangnya cuma segitu gitu 24 juta gak dipakai. Justru dia menunggu kapan diambilnya uang tersebut gitu kan. Uangnya masih ada. Buktinya ada. Bahkan stafnya juga dibilang, ini uang titipan dari Pak Ikin jangan dipakai. Terus saya lihat kwitansinya, Pak. Saya lihat kwitansinya, Pak, coba kwitansinya saya lihat. Di kwitansinya itu cuma titipan saja, Pak. Tidak ada pengembaliannya kapan, dibawanya kapan. Tidak ada batas waktu. Tidak ada batas waktu, Pak. Terus yang salah apanya gitu? Yang digelapkan apanya gitu kan? Kecuali dia sebutkan di sana titipan akan saya bawa misalkan ya tanggal 15 Mei 2014. Di sini tidak ada apa sama sekali, Pak. Rekan-rekan wartawan tidak ada sama sekali nih. Ini saya kecurigaan saya ini kenapa gitu kan ya? Ini seperti ini, Pak. Seperti ini. Titipan uang Bapak Ikin 24 juta titipan uang aja. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Apalagi penipuan. Klien kami itu tidak pernah janji apapun ke dia mengenai proyek apapun. Kalau akan membantu selaku orang selatan, ya akan membantu. Kalau bisa dibantu, Pak. Semampunya. Selaku dia pejabat publik itu akan membantu, tapi kan tidak ada janji akan cair atau tidak, membantu saja, Pak. Oke, Pak. Kira-kira ini modus atau memang seperti apa nih, Pak? Pandangan dari Akang. Setelah saya klarifikasi ke rumahnya waktu itu, lantas siapa yang datang ke rumahnya? Yang memprovokasi Bapak untuk laporan. Oh, yang dua orang itu. Dua orang itu inisial H sama T. Pada tanggal 17 Mei 2020, saya dan Pak Ade Kaca mau ke bawah. Tetapi ketemu di Cigudeg waktu itu. Ketemu dengan Pak Ikin, akhirnya ngobrol. Dan ada videonya juga, Pak. Dia nangis-nangis, Pak. Oh, diambil gambar oleh kami, Pak. Dia nangis-nangis bahwasanya tidak ada niat sedikit pun bahwasanya saya akan melaporkan Pak Ade Kaca gitu kan. Pak Aka gitu kan. Ini ada tekanan atau gimana, Kang? Saya tidak tahu ada tekanan ada tidaknya, tapi dia ngomong bahwasanya sebetulnya saya tidak tahu, saya sebetulnya tidak ada tujuan untuk melaporkan Pak Ade Kaca karena dianggap saudara. Pak Ade Kaca itu ayah dulu di Garut, Sinapiraku saya akan laporkan gitu kan. Apalagi titipan. Titipan yang tidak ada tangannya tanggal berapa. Padahal kami juga menunggu kapan ini duit diambil amanah gitu kan. Maka tidak sepeser pun dipakai oleh Pak Ade Kaca.
Ujung-ujung sekarang ada laporan. Kira-kira nih harapan Akang dari kasus ini apa nih Kang? Nah, harapan saya sih keadilan tetap harus ditegakkan ya. Keadilan harus ditegakkan karena memang ini adalah sebetulnya rekayasa. Tidak ada penggelapan, tidak ada penipuan sama sekali ya. Murni ini adalah rekayasa. Harapan saya yang pertama buat saudara Ikin dan kawan-kawannya dan juga Kokola. Saya ingin ini kekeluargaan karena ini tidak ada kerugiannya. Saya ingin diselesaikan satu keluarga, dicabut atau enggak kita proses. Karena kita tidak pernah takut ya. Kalau misalkan ini tidak selesai ya, atau tidak menyut, kita akan melakukan proses laporan balik kepada kepolisian. Pak. Melaporkan balik. LP. Karena kayak gini juga menganggap bahwasanya Pak Ade Kaca adalah saudaranya. Harapan saya, kalau saudaranya, mari kita duduk bersama, permasalahannya apa? Selesai kekeluargaan. Yang kedua, harapan saya bagi masyarakat di Garut khususnya, jangan pernah takut sama orang, Pak. Yang namanya mati ya, yang namanya takdir sudah Allah, ada Allah yang mengaturnya. Ujung-ujungnya mati kapanpun kita dalam keadaan tidur, dalam keadaan apapun yang mati itu sudah ada di tangan Allah, Pak. Ketika ada orang tersebut melakukan intimidasi dan sebagainya, harus laporan karena ketakutan dan sebagainya, jangan pernah takut lah. Masyarakat yang ada di Garut juga ya, kalau misalkan ada oknum seperti itu, laporkan saja, Pak. Nggak pernah takut, Pak. Jadi jangan pernah takut melawan ketidakadilan atau orang seperti itulah. Yang ketiga, harapan saya, publik juga harus mengetahui apa ini sebetulnya. Ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menghancurkan karirnya, adalah karir klien kami, Ade Kaca yang sekarang lagi menanjak. Beliau diamanahi oleh rakyat sebanyak 30.000 di selatan untuk menjadi anggota dewan. Tidak menggunakan uang, Pak. Dengan biaya hanya sedikit, Pak. Hanya perlu biaya tentang Ya tidak terlalu besar aja ya. Spanduk dan sebagainya. Itu cuma 150 juta, Pak. Karena masyarakat tahu bahasanya Pak Ade Kaca itu orang benar, orang jujur, Pak. Saya tantang kamu yang melaporkan Pak Ade Kaca. Ayo, kalau kamu mau secara keluarga, oke. Kalaupun kamu melaporkan terus, nanti kita lihat ujung-ujungnya seperti apa. Pembuktian di pengadilan ya. Pembuktian di pengadilan. Oke. Saya akan giring kamu ke dalam proses hukum, Pak.